Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 26. Kesempatan kayak gini gak datang 2-3 kali kan. Tak lama pesanan makanan pun datang. Ada olahan daging steak atau wagyu steak yang langsung ditaruh oleh pelayan di meja Kavan. Seketika Jovanka langsung menatapnya. White Island, you pesen wagyu untuk Kavan. Ah, ini dagingnya kurang matang, pengasapannya juga kurang. Dan kamu tahu Kavan tidak terlalu suka black pepper yang terlalu banyak. Kavan lebih suka aroma bawang putih yang banyak. Dan ini aroma bawang putihnya kurang khas, komen Jovanka, menunjukkan jika dia paling mengerti kesukaan Kavan. Dia mengomentari sepotong daging makan siang Kavan dengan amat sangat teliti. Apa kamu tidak tahu makanan kesukaan Kavan sampai kamu salah pesan seperti ini? Dan ini lagi Kavan tidak suka orange juice, kenapa kamu memesan ini? Ah, kamu ini bagaimana? Orang terdekatnya yang mendampinginya tapi tidak tahu sama sekali apa yang Kavan sukai. Maaf Nona Jo, tapi kemarin Tuan Kavan minum orange juice dan baik-baik aja tuh, makanya hari ini aku pesenin lagi. Kavan tidak pernah suka orange juice, dia lebih menyukai air mineral yang memiliki O2-nya, bantah Jovanka. Kavan hanya diam, dia tidak merespon sama sekali perdebatan dua wanita di depannya. Tuan Kavan, mau dimakan gak ini si wahyunya? Kalau gak mau tak buang, lagian bukan saya juga yang bikin, kenapa saya yang diprotes, tanya Aileen ke Kavan. Kavan, kalau you merasa tidak selera dengan makanan ini, biar aku yang akan memasaknya sendiri untukmu seperti dulu. Aku akan buatkan yang sesuai dengan seleramu, tunggulah sebentar di sini. Jovanka berkata lembut pada Kavan, ingin menunjukkan jika ia yang paling paham, paling pengertian dan paling mengerti Kavan. Kasihan sekali kamu sayang, tidak ada aku, tidak ada yang memperhatikanmu. Jovanka segera masuk ke dapur, katanya sih dia mau masak untuk Kavan. Aileen yang penasaran mengintip sedikit, rupanya benar gadis cantik anggun itu sedang berkutat di dapur untuk memasak. Anjir, dia beneran bisa masak. Gue kira cuman ongkang-ongkang kaki sama nyuruh-nyuruh. Dich, kalah telak nih gue. Mana gue masak telur aja gosong, gerutunya sembari kembali duduk di kursi. Tuan, panggil Aileen. Kalau sudah tahu mantan tunangan Tuan itu paling mengerti selera Tuan, paling cocok sama Tuan, kenapa gak jadi nikah aja sih? Kalau kayak gini kan ribet, jadinya saya yang kayak orang bego, gak bisa melayani Tuan seperti dia. Aileen mengomel, dia tanpa sadar berani menyampaikan unek-uneknya di depan Kavan langsung. Kamu cemburu, satu pertanyaan dari Kavan yang membuat Aileen langsung menatapnya tajam. Kenapa jadi cemburu sih? Saya lagi mengeluarkan unek-unek ini. Kavan hanya tersenyum sambil meminum orange juice pesanan Aileen tadi. Nah, itu suka orange juice, kenapa mantan tunangan Anda bilang Anda gak bisa minum orange juice? Protes Aileen lagi. Enak, seger, balas Kavan singkat. Kayaknya Kavan sengaja tidak memberikan respon apapun dengan berdebatan dua wanita di depannya. Dia juga sengaja membiarkan Aileen kesal dibuat Jovanka. Tak lama Jovanka datang sembari membawa sepiring steak wagyu untuk Kavan. Ini wagyu steak kesukaan kamu Tuan Kavan. Aku memasaknya spesial seperti yang kamu suka biasanya, ucap Jo pada Kavan.
Aileen hanya mencibir sambil melirik mereka dengan malas. Ini untukmu saja Nona Aileen, Jovanka menyodorkan steak yang sudah dingin ke tempat duduk Aileen. Aku gak makan Wahyu, kasihan kalau Wahyu ku makan dia itu temenku waktu SMP, tolak Aileen. Nona Aileen, saya rasa Anda perlu banyak belajar lagi untuk bisa mendampingi Tuan Kafan. Anda harus mengerti apa yang dia mau, menyiapkan hidangan makanan yang bisa Tuan Kafan makan terutama paham dengan seleranya. Jangan asal-asalan sebab lidah Tuan Kafan berbeda dengan lidah kampung sepertimu, cibir Jovanka. Baik, akan saya pertimbangkan saran Anda. Terima kasih lo sudah banyak memberitahu saya. Jadinya saya akan semakin pantas mendampingi Tuan Kafan, jawab Aileen, sengaja menantang Jovanka. Orang seperti Jovanka harus ditantang. Jika Aileen ngedown dengan cibirannya maka dia akan merasa semakin menang. Dan akan terus mengganggu Kafan dengannya, ini tidak bisa dibiarkan. Saya rasa selama ini Tuan Kafan bersama saya happy-happy aja, lihatlah wajah Tuan Kafan tampak lebih bersinar sekarang. Karena dia menikmati kebersamaan kami dan sepertinya Tuan Kafan tidak terlalu tertekan, lanjut Aileen. Tuan juga sekarang tidur teratur, lebih banyak berolahraga dan semua urusan pekerjaan Tuan beres tidak ada yang terhambat. Karena saya tidak pernah mengganggumu Tuan, bukan begitu Tuan Kafan, tambah Aileen lagi. Sengaja menyindir menegaskan kalau Kafan tidak nyaman bersama Jovanka. Kurang ajar gadis kampung ini, beraninya dia mengolokiku kalau Kafan tidak pernah nyaman bersamaku, aku harus ngasih dia pelajaran. Tempat batin Jovanka kesal. Nona Aileen, menjadi istri Tuan Kafan Mallory haruslah menjadi wanita yang elegan, melayani Tuan Kafan dengan baik serta tidak norak dan memalukan. Lihatlah Anda saja memotong daging tidak bisa, apa Anda tidak pernah menggunakan pisau selama ini? Oh iya aku lupa, orang kampung seperti Anda biasanya makan pakai tangan langsung kan? Mana pernah makan pakai pisau dan garpu seperti sekarang? Jovanka terus mengolok-olok Aileen mempermalukannya, menertawakan kenorakan Aileen yang tidak bisa makan menggunakan pisau dan garpu. Kafan langsung meraih piring Aileen dan mengganti dengan piringnya yang daging steaknya sudah dipotong-potong. Aileen langsung tersenyum girang. Meskipun diam, tapi Kafan cukup perhatian dan berhasil membuat hati Jovanka makin kesal. Kafan, steak itu untukmu, aku memasaknya khusus untukmu, protes Jovanka. Aku sudah memakannya, jadi biarlah Nona Aileen yang menghabiskannya, sahut Kafan acuh. Wow, enak juga masakan Anda Nona Jo, ledik Aileen sembari menyuapkan satu potong daging ke mulutnya. Emang beneran jago masak Anda ini? Kenapa gak ikut Master Chef aja sih biar kolaborasi sama Chef Renata? Hihihihi. Jovanka yang geram dan kesal langsung menyambar tasnya dan pergi dengan sengit meninggalkan usaha sia-sianya. Aileen tertawa menang. Aileen mengamati cara kerja beberapa karyawan bagian marketing di lapangan. Hari ini Aileen turun langsung ikut membantu penjualan. Ada beberapa hal yang harus dia pelajari mengapa dia sampai ikut serta turun ke lapangan. Di samping dia tak punya kerjaan pasti, tapi jiwa keponya meronta-ronta ingin tahu sebab muasabab mengapa rating penjualan perusahaan menurun drastis. Pertama yang Aileen amati adalah produk perusahaan yang dipasarkan. Sepertinya kecurigaan Aileen benar jika klien Tuan Kafan si Tuan Jason itu melakukan kecurangan dalam kerja sama bisnis.
Nyatanya barang yang diberikan tidak sesuai kesepakatan kerja. Barang dengan kualitas jelek dan mudah rusak tentunya tidak mendapat respon dan kepercayaan dari konsumen. Yang kedua, soal pola kerja para marketing, mulai dari mereka yang malas-malasan dalam bertindak. Asal-asalan dalam presentasi dan memasarkan produk. Ada juga yang hanya duduk-duduk di warung sembari menawarkan barang ala kadarnya, sangat tidak sesuai dengan standaritas kerja tenaga marketing. Aileen diam mengamati. Ada dua karyawan yang terlihat sangat antusias. Yang satu pandai dalam menawarkan, presentasinya bagus serta dia sangat aktif. Setiap bertemu orang langsung dipresentasikan barang yang dia bawa. Yang kedua juga cukup antusias, hanya sepertinya dia kurang percaya diri dengan produk yang dibawanya. Ada beberapa customer yang komplain lalu memaki barang yang dibawanya jika barang itu kualitasnya sangat jelek, sudah tidak layak dipasarkan. Kenyataannya hasil mereka lumayan dibandingkan karyawan lain yang malas-malasan. Meskipun tidak maksimal dan sesuai standar penjualan perusahaan, tetapi upaya mereka cukup membuahkan hasil. Dan di sini Aileen bisa membandingkan dan menyimpulkan apa yang sebenarnya terjadi. Pak Bayu, apa saya boleh membantu? Ajari saya bagaimana mempresentasikan barang dengan baik agar customer tertarik. Ujar Aileen menawarkan diri, dia sangat antusias ingin belajar. Pertama, sebelum kita memasarkan dan menawarkan ke orang, kita harus tahu dulu knowledge produk kita sendiri. Mulai dari kualitas, fungsi dan kegunaan, manfaat serta kelemahannya. Jika kita sudah mengenal dengan baik, barulah kita dengan semangat menawarkan ke orang sebanyak-banyaknya. Ucapnya memberitahu cara yang baik yang seharusnya dilakukan atau tugas seorang marketing. Jangan pikirkan berapa orang yang menolaknya. Tapi pikirkan berapa banyak orang yang bisa kamu presentasikan barang-barangmu ini, lanjutnya. Tapi bang, produk kita ini sangat buruk, banyak customer yang mencelaku, mereka bilang barang jelek kok dijual. Seolah reputasi perusahaan kita diperolok-olok, keluh Daniel rekan Pak Bayu. Memang, itulah salah satu mengapa kurva penjualan perusahaan kita menurun. Sebab banyak produk tak layak jual masih dipasarkan, jawab Pak Bayu membenarkan. Oke baiklah, kita upayakan semampu kita, aku ingin belajar Pak Bayu, tolong ajari aku. Aileen memberikan semangat sistem untuk dua orang yang masih serius bekerja ini. Mereka segera kembali menghampiri orang-orang yang bisa diajak berpresentasi. Alao, ngapain sih capek-capek promosi, nyatanya barang kita ini buruk, bobrok. Biarkan perusahaan rugi, salah siapa memasarkan barang yang tidak layak jual, cibir Faisal yang sedari tadi hanya duduk ngopi. Iya, kita terus saja yang disalahkan, dimaki-maki, padahal mereka tidak melihat kualitas barang mereka. Suruh makai gratis aja gak mau, apalagi suruh beli dengan harga mahal, sambung Tania ikut julid. Tugas kita sebagai karyawan hanyalah bekerja sebaik mungkin sesuai tanggung jawab kita, balas Bayu bijak. Tapi kalau kita terus berusaha menjualnya dan tidak ada penurunan penjualan, mereka tidak akan tahu evaluasinya. Ini aja taunya hanya menyalahkan kita, tanpa melihat kesalahan perusahaan. Dimas ikut mengeluarkan pendapatnya. Lagian sehebat apapun kita jualan, yang makin kaya ya CEO, kita tetap aja digaji bulanan segitu-gitu aja, tambah Ines dengan ketus. Aileen menghela nafas berat. Jika pola pikir pekerja modelan Ines ya susah,
dia kan sudah tahu jika di dalam sebuah perusahaan adalah seorang pekerja. Sudah digaji, seharusnya dia tahu tugas dan tanggung jawab. Kalau mikir makin semangat kerja makin buat kayak CEO atau bos ya susah. Sudah sepantasnya sebagai owner atau CEO atau bos pasti untungnya lebih besar. Karena resiko dan tanggung jawab yang dia terima juga lebih besar. Makanya di era sekarang banyak karyawan yang tahunya menuntut hak tetapi dia tidak terima jika dituntut dengan tugas dan tanggung jawab. Susah juga menjelaskan pentingnya tahu aturan tugas dan tanggung jawab ketika bekerja di tempat orang. Ya, kalau kamu mau untung besar jangan jadi karyawan, jadilah bosnya, cibir Daniel. Aileen membenarkan apa yang Daniel ucapkan, serasa terwakilkan apa yang mau dia katakan. Lo karyawan juga gak bisa dong terus-terusan dipaksa kerja, harusnya kalau kerja bagus gaji nambahlah. Atau minimal dikasih fasilitas yang sesuai, bukan giliran salah aja kena omel seenaknya. Jawab Ines dengan sengak, dia gak terima dengan jawaban Daniel. Kita kan sudah dikasih bonus jika penjualan bagus, apalagi kalau di atas target, bukannya sering mendapat bonus besar. Lalu uang makan, transport apa itu bukan bagian dari fasilitas perusahaan? Bukanlah, itu hak karyawan, wajar dong orang kerja dikasih makan. Lagi pula jualin barang dia ya haruslah dikasih transport, enak aja pakai uang pribadi, rugi bandar namanya. Sudahlah, Daniel tidak perlu menanggapinya. Ayo lanjut saja tugas kita, ingat kita punya SOP yang harus dipatuhi sebagai karyawan. Bayu mengajak Daniel dan Aileen meninggalkan rekan-rekan lain yang masih bermalas-malasan. Cari muka banget itu si Bayu, mentang-mentang ada cewek satu itu, cibir Faizal. Iya, cewek itu kan cewek yang sering bareng Tuan CEO, pasti Bayu lagi cari muka biar dapat pujian, cih dasar licik, Tania ikut mencibir. Si Ines hanya diam memperhatikan Aileen tak suka. Dalam hatinya dia sangat iri melihat orang baru seperti Aileen tapi sering bersama Tuan Kafan. Dia sangat mengharapkan bisa diajak dinner Tuan CEO bareng sekali. Selesai dari lapangan, Aileen langsung membuat coretan mengenai hal yang dia temukan dari pengamatannya hari ini. Ada beberapa hal yang harus perusahaan benahi jika ingin memperbaiki kurva penjualan. Benar, ini tidak hanya kesalahan para marketing. Jika selama ini fokusnya hanya menyalahkan mereka, itu tindakan yang salah, makanya tidak ada perubahan. Soal produk sepertinya menjadi masalah pokok utama. Tuan Kafan harus tahu masalah ini. Dia sudah dicurangi Tuan Jason kliennya, ini tidak bisa dibiarkan. Bisa-bisa bukan hanya masalah penjualan yang jatuh, tapi reputasi nama baik perusahaan juga akan jatuh di mata masyarakat, khususnya customer. Setelah selesai membuat laporan, Aileen buru-buru ke ruangan Tuan Kafan untuk menyampaikan apa yang ditemukannya. Tetapi rupanya Tuan Kafan tidak ada di ruangannya. Aileen segera mencari asisten Lee, namun dia juga tak ada di ruangannya. Maaf Tuan Kafan atau asisten Lee, apa Anda melihatnya? Tanya Aileen pada office boy yang bertugas membersihkan ruangan CEO. CEO dan asisten Lee pergi meninggalkan perusahaan 1 jam yang lalu, Nona, sahut si OB ngasih tahu. Pergi? Kenapa gak ngasih tahu gue? Astaga, ini pasti karena seharian gue turun ke lapangan. Tuan pasti nyariin, gumam Aileen lirih.
Kira-kira balik kapan? Tanya Aileen lagi. Maaf Nona, saya kurang tahu. Mungkin Nona bisa menghubungi asisten Lee sendiri. Aileen segera kembali ke ruangan staf dan meraih ponselnya lalu menelpon nomor Tuan Kavan berulang kali. Berdering namun tidak ada sahutan. Ah, kemana sih orang-orang ini? Gerutunya. Tiba-tiba pesan masuk dari asisten Lee. Nona Aileen, Tuan Kavan sedang ada urusan. Kamu pulanglah sendiri. Tuan memintamu pulang ke mansion pribadinya. Nanti akan ada sopir yang menjemputmu, tulis asisten Lee. Ais, oke deh. Pulang sendiri juga lebih baik. Daripada sama Tuan galak itu, disuruh-suruh mulu. Mau gerak dikit aja takut, sampai napas aja takut salah nada. Huhuhuhu, gue merdeka hari ini. Aileen pulang sendirian sore ini diantar dengan ajudan Tuan Kavan. Begitu sampai di mansion seperti biasa, Aileen langsung disambut bak ratu atau princess di kerajaan-kerajaan. Semua menyambut dengan menunduk dan membungkukkan badan. Lalu ada beberapa maid yang dengan siap akan menyiapkan segala keperluannya. Nona, air hangat untuk Anda mandi sudah saya siapkan. Anda bisa langsung mandi sekarang. Ujar seorang maid perempuan yang mungkin usianya hampir sepadan dengannya. Ah, aku baru saja pulang, belum pengen langsung mandi, jawab Aileen. Tuan Kavan menyuruh saya untuk menyiapkan air hangat untuk Nona mandi begitu Nona sampai di mansion. Cepatlah mandi Nona, setelah itu saya sudah menyiapkan makan malam Anda. Saya masak ikan kuah kuning kesukaan Anda, ditambah salah satu maid lagi. Kamu tahu kesukaanku ikan kuah kuning? Tanya Aileen heran. Tuan Kavan memberitahukan saya untuk memasakkan makanan kesukaan Nona. Lagi-lagi Tuan Kavan, sejak kapan dia tahu makanan kesukaan gue? Tuan Kavan selalu memperhatikan apapun yang berkaitan dengan orang yang dianggapnya penting. Nona, Anda salah satunya. Jawaban si maid membuat Aileen rada GR. Doi senyum-senyum gak jelas. Jadi Tuan nganggap gue penting, hihihi. Sepenting apa ya? Oke, saya akan mandi sekarang. Aileen naik ke kamarnya segera. Begitu masuk kamar dia kembali tercengang dengan suasana kamar yang berbeda. Seluruh isi kamarnya sepertinya baru saja diganti. Semuanya begitu rapi, cantik dan wangi. Aileen langsung membuka pintu kamar mandi, butap dengan lilin-lilin kecil aromaterapi, ditaburi bunga-bunga. Membuat kesan seakan sang princess mau relaksasi di sini. Sebenarnya hidup bersama Tuan Kavan seperti ini sangat enak, fasilitas apapun dapat. Hidup udah kayak jadi ratu-ratu kerajaan, dilayani, bahkan disembah-sembah. Jadi orang kaya raya enak banget sih, gak kebayang gue bakalan ngerasain hidup kayak gini. Gumam Aileen sembari masih terus mengagumi apa yang dilihatnya. Untungnya gue di sini sebagai istri Tuan Kavan, kalau gue datang ke mansion besar megah ini jadi maid. Ya gue pasti bakalan melayanin bos tuan-tuannya kayak mereka, hidup timpang banget ya. Aileen langsung membuka seluruh bajunya dan mulai berendam. Sejenak semua penat, lelah, capek dan kesumpekan hari ini hilang seketika. Suasana seperti ini benar-benar bagus untuk relaksasi otak. Yah, gue nikmati aja lah hidup kayak gini, kapan lagi coba, ngapain gue harus bingung dan ngerasa masih gak nyaman. Kesempatan kayak gini gak datang 2-3 kali kan, hehehe. Jadi istri Tuan Kavan ternyata enak ya. Sadar-sadar, Aileen sadar, lu lagi mikirin apa sih? Aileen tersentak dan segera menyadarkan dirinya supaya tak terbuai dan lupa diri.
Ini hanya ilusi Aileen, ini hanya bayangan semu. Ingat, lu gak boleh nyaman, gak boleh terbuai dengan fasilitas ini. Ingat, Tuan Kafan hanya menjadikan lu istri kontraknya yang bisa sewaktu-waktu kapan aja lu dibuang. Kalau lu terbuai dengan kemewahan ini, lu bakalan berabe sendiri. Ah sial, ditampar sama kenyataan, gerutunya lagi, lalu dia segera bangun dari berendamnya dan segera berganti pakaian. Setidaknya meskipun ini hanya sesaat sifatnya, tapi dia sudah merasakannya, ya minimal dinikmati dan disyukuri, anggap aja ini poin plus dari pekerjaannya ini. Selesai berganti pakaian, Aileen kembali turun dari kamarnya langsung ke meja makan. Maaf, aku harus makan malam sekarang, gak nunggu Tuan Kafan? Tanya Aileen ketika melihat makanan untuknya sudah ditata rapi. Tuan menyampaikan malam ini Tuan pulang mungkin sedikit lebih malam, Nona, jadi Anda tidak perlu menunggunya untuk makan malam, jawab Maid. Oh gitu, ada yang tahu kemana Tuan Kafan pergi? Tanya Aileen pada beberapa Maid yang sedang standby untuk melayaninya jika dia menyuruhnya. Semua menunduk sambil menggeleng. Kami tidak ada keberanian dan kuasa untuk bertanya, Nona, sahut mereka kompak. Aileen mengangguk mengerti lalu mulai makan. Ini kuah kuningnya enak sekali, Bi. Persis seperti masakan ibu. Apa Bibi orang Sumatera? Tanya Aileen memuji makanan Koki Maid di mansion itu. Tidak, Nona, tapi Tuan Kafan memberikan saya resep yang ditulis dari ibu Nona. Aileen terbelalak. Dia bahkan gak terbesit kalau Kafan si jutek kulkas 10 pintu itu bisa melakukan hal seperti itu. Serius, Tuan Jutek itu nanya ke ibu resep masakan kesukaan gue. Ah sumpah-sumpah, jangan bikin gue salting dong, jadi kegeeran ini. Gumamnya membatin. Anda sepertinya orang yang spesial untuk Tuan Nona. Karena selama kami di sini kami belum pernah melihat Tuan bersikap seperti Tuan bersikap pada Nona, ujar salah satu Maid. Masa sih? Tanya Aileen pengen tahu. Banyak wanita yang sudah Tuan ajak ke mansion ini, tetapi sikap Tuan hanya sekedar menganggap mereka sebagai wanita pemuas. Atau wanita yang rela memberikan tubuhnya demi uang dan kemewahan. Tuan tidak pernah sama sekali bersikap manis apalagi sampai perhatian. Tapi dengan Nona, kami melihat Tuan begitu perhatian. Perhatian dari mana? Aku aja sering kena marah. Tuan Kafan kan hobinya marah. Aileen pura-pura menyangkal padahal cuman pengen dibuat makin GR aja. Tetapi Tuan sangat perhatian sama Nona, setiap Tuan pergi dan Nona ditinggal sendiri. Kalau pulang pasti yang pertama kali ditanya apakah Nona sudah makan, sedang apa atau sudah tidur. Itu tidak pernah Tuan lakukan dengan wanita siapapun. Termasuk Nona Jovanka tunangannya, Aileen makin tertarik untuk ngepoin Kafan. Tuan bersikap dingin dan tidak peduli Nona. Tuan hanya bersikap sedikit lebih manis ketika Nona Jo sudah mengancamnya akan mengadukan ke Tuan Besar. Oh gitu, berarti tunangannya tetap tidak diperlakukan baik sama Tuan Kafan. Tuan tidak pernah bersikap manis dan peduli, hanya Nona Jo memang selalu mengejar-ngejar Tuan. Kami sangat senang Tuan Kafan sudah tidak bersama Nona Jovanka lagi. Nona Jovanka terlalu angkuh, sombong dan menganggap kami bagaikan sampah. Kami sangat tidak nyaman dengannya. Obrolan mereka semakin seru. Rupanya di mana aja kalau para perempuan sudah berkumpul ya pasti ujung-ujungnya akan berhibah ria.
Setelah puas ngorek-ngorek tentang Kafan yang semakin membuatnya GR, Aileen segera kembali ke kamar. Dia teringat untuk membuat catatan tentang pengamatannya hari ini. Takutnya kalau ditunda malah hal-hal penting bisa lupa, itu sangat penting untuk perusahaan. Pertama adalah soal produk, terus pola kerja, terus loyalitas karyawan. Dan mungkin kurangnya perhatian perusahaan terhadap fasilitas karyawan, makanya mereka selalu hitung-hitungan kalau kerja. Gumam Aileen sembari menulis apa yang diingatnya. Entah sudah berapa lama Aileen berkutat dengan pikirannya sampai dia kelelahan sendiri dan akhirnya tertidur. Dia baru tersadar ketika bunyi jam bekernya yang tiba-tiba bunyi karena kepencet, mungkin sambil ngigau tangannya mencet jam. Astaga, gue ketiduran lagi. Jam berapa ini? Dia sedikit linglung dan kebingungan. Tuan Kafan, apa Tuan Kafan sudah pulang ya? Aileen melirik jam, ternyata sudah pukul 2 pagi. Tiba-tiba bunyi klakson mobil berbunyi, terdengar ajudan membuka gerbang. Astaga, Tuan Kafan baru pulang. Aileen langsung berlari menghampiri Kafan. Dia harus tahu mengapa Tuan pulang selarut ini. Begitu Aileen sampai di bawah Kafan sedang berjalan masuk ke rumah, Aileen makin tercengang kaget ketika kemeja yang Kafan pakai berlumuran darah. Tuan, kemeja Kafan penuh dengan bercak darah, terlihat lusuh seperti orang habis berkelahi. Aileen langsung panik menghampiri Kafan. Tuan, apa yang terjadi? Tanya Aileen panik. Wajah Kafan tampak berantakan, tatapan matanya sayu. Saya ambilkan minum Tuan, Tuan duduklah di sini. Kafan mengangkat tangannya memberi kode penolakan. Antar aku ke kamar, bisik Kafan lemah. Iya Tuan, ayo saya bantu. Aileen memapah tubuh Kafan yang cukup berat, lalu membantu Kafan merebahkan tubuhnya ke ranjang. Aileen juga membantu melepas sepatu dan kaos kaki Kafan, lalu dengan canggung melepas kemeja yang penuh bercak darah. Refleks Kafan memegangi tangan Aileen membuat mereka beradu pandang. Maaf Tuan, tapi Tuan harus ganti baju, kemejanya kotor, ucap Aileen sambil menarik tangannya dari genggaman Kafan. Kafan hanya mengangguk membiarkan Aileen melepas kemejanya. Pakailah kaos ini Tuan, Aileen menyodorkan kaos yang diambilnya dari lemari. Kafan hanya patuh dan memakainya. Tuan sudah makan, mau saya ambilkan makanan? Kafan menggeleng tapi langsung menarik tangan Aileen kembali di genggamnya. Jangan pergi, di sini temani aku sebentar. Aku butuh kamu. Apa yang bisa saya lakukan untuk Tuan? Kafan menuntun Aileen. Aileen menurutinya dan duduk di sebelah Kafan berbaring. Rupanya Kafan meminta Aileen untuk memeluknya. Aileen, jangan tinggalkan aku, tetap di sini, aku butuh kamu, bisik Kafan tak berdaya. Aileen bingung. Satu sisi dia takut berduaan di kamar bersama Kafan dalam keadaan seperti ini. Takut Doi hilaf. Satu sisi Doi juga kasihan, melihat Kafan yang sepertinya sedang kacau. Ini pertama kalinya Aileen melihat sisi yang berbeda dari seorang Kafan yang biasanya dingin dan angkuh. Tuan, aku harus apa? Tanya Aileen lagi. Kafan kembali menuntun Aileen untuk memeluknya. Dengan ragu Aileen melebarkan tangannya memeluk tubuh bidang Kafan. Lelaki itu tampak diam menikmati kehangatan. Tuan, apa yang terjadi denganmu? Mengapa Tuan pulang seperti ini? Syut, diamlah, aku menyuruhmu di sini untuk menemaniku, bukan banyak tanya, balas Kafan.
Kirain udah lupa nyebelinnya, ternyata masih aja melekat, gerutu Aileen pelan. Kafan mengetatkan pelukannya, seakan benar-benar ingin menyatukan tubuhnya dengan Aileen. Aroma tubuh Aileen begitu harum, dekapannya juga hangat, ada sesuatu yang bergejolak, merasa tergairahkan. Gelora kelelakian Kafan tiba-tiba mengusiknya, membuat Kafan mulai resah. Sebenarnya andai kata mereka melakukan hal yang lebih dari sekedar pelukan, tentu bukan suatu masalah. Mereka adalah sepasang suami istri yang sah di mata agama dan hukum. Hanya saja perjanjian di atas kertas itu membuat mereka harus bisa membatasi diri. Kafan sengaja menggeser tubuhnya, memberikan ruang untuk tubuh Aileen semakin merapat di pelukannya. Sepertinya Aileen juga terhanyut dalam suasana. Doi nurut-nurut aja sampai lupa kekhawatirannya tadi. "Bagaimana Tuan, apakah sudah lebih baik?" tanya Aileen. "Belum," jawab Kafan cepat sembari makin mengetatkan pelukannya lagi. "Sampai kapan seperti ini Tuan, aku ngantuk." "Tidurlah, malam ini biarkan kita tidur seperti ini," bisik Kafan. "Baiklah, kalau begitu, Huam." Aileen menguap lalu mulai memejamkan mata. Sepertinya koneksi otaknya melambat kalau lagi ngantuk. Mengapa dia mengiyakan? Biasanya dia akan menolak, gumam Kafan terheran. "Tuan, aku tidur." Tak selang lama setelah Aileen pamit, terdengar suara dengkuran halus membuat Kafan menatap Aileen dengan wajah polos yang tertidur pulas. "Kau ini benar-benar gadis yang bodoh, bisa-bisanya kau tidur mendengkur di hadapanku," ucap Kafan pada Aileen. Tiba-tiba Kafan memperhatikan bibir ranum Aileen. Bibir itu seakan mengusik Kafan untuk mencicipinya. Tangan Kafan memberanikan diri untuk mengusap bibir tipis merah merona itu dengan lembut. "Cantik," puji Kafan pelan. Otak Kafan mulai tak bisa berpikir jernih, aura tubuh Aileen benar-benar telah menggodanya. Kafan semakin tak bisa menahan diri lagi. "Kau istriku, jadi jika aku menciummu, merasakan bibirmu kedua kalinya, tentu bukan suatu masalah kan?" Kafan mendekatkan wajahnya sedekat mungkin dengan wajah Aileen. Nafas Aileen seakan menyeka wajah Kafan yang kini berada di beberapa inci lagi. Pelan dan lembut Kafan menautkan bibirnya tepat di bibir ranum milik Aileen, mulai melumat pelan, menikmati manisnya bibir tipis itu sembari sesekali disesapnya. Makin lama makin dalam, Kafan mulai rakus dan mulai memainkan lidahnya sembari menggigit kecil bibir Aileen, membuat gadis itu terjaga dan bangun. Hanya suara itu yang tertahan dari Aileen. Bibirnya sudah dibekap dan dilahap habis dengan rakus oleh Kafan. Bahkan kini lidahnya sudah berhasil masuk dan mulai menggoda lidah Aileen yang masih lugu itu. Lama Kafan memainkan permainan ciuman mautnya, sampai nafas Aileen hampir habis, lalu Kafan melepas tautannya. Tetap dengan posisi menatap wajah Aileen dengan tatapan bergairah. Aileen ngelek, otaknya menyuruhnya menolak dan pergi menyelamatkan diri. Tapi tubuhnya memaksanya untuk tetap diam menunggu. Kafan mengusap bibir basah Aileen dengan ibu jarinya, basah karena ulahnya barusan. Mata Kafan semakin sendu lalu kembali mendengus berat. Kali ini menjelajahi leher jenjang Aileen, menciuminya dengan lembut. Aroma khas tubuh Aileen semakin menyeruak membangkitkan gairahnya. Kafan terus menciuminya, sesekali disesap dan meninggalkan bercak merah di beberapa titik.
Tuan, hanya itu yang bisa Aileen ucapkan sebagai respon penolakan. Tetapi tubuhnya seperti terkunci menikmati sentuhan Kafan. Aku menginginkannya, Aileen, desyah Kafan berat. Ingat perjanjian kita, Tuan, Tuan tidak bisa melanggarnya. Mendengar ucapan Aileen, Kafan mendengus kecewa, tetapi dia tak mau membuang kesempatan begitu saja. Dia kembali menautkan bibirnya dan menyesapnya dengan kuat. Bibir Aileen mulai terasa kebas dan berat. Kafan terus menciumnya dan memainkan lidahnya dengan brutal. Tidurlah, aku janji tidak akan mengganggumu lagi, ucap Kafan setelah dia melepas ciumannya. Aku balik ke kamarku, Tuan. Jangan, tetaplah di sini. Tuan, apa Tuan tidak lapar atau mau mandi? Tubuh Tuan bau apek, keluh Aileen jujur. Ah, kenapa kau berisik sekali? Aku hanya ingin tidur, keluh Kafan. Tuan, Tuan sudah mengambil ciuman pertamaku 2 kali. Protes Aileen marah, namun lebih terdengar ngedumel. Itu artinya bukan ciuman pertama lagi, bodoh. Kenapa harus ngambil paksa, Tuan? Sedari dulu aku menjaganya dengan baik dan hanya akan aku berikan pada suamiku nanti. Kenapa malah Tuan ambil seenaknya? Protes Aileen yang sepertinya kini sudah normal kesadarannya. Bukankah aku ini suamimu? Protes Kafan. Lalu apa kau mau aku mengambilnya dengan baik-baik? Itu artinya kau setuju. Tapi kan suami bohongan, Tuan terlalu modus. Hei, kita itu menikah secara sah, mengapa kau mengatakan aku suami bohongan? Kafan kesal. Nyatanya, sudahlah, aku hanya mau tidur bersamamu. Mengapa kau berisik dan membuatku kesal? Harusnya aku yang kesal, Tuan. Tuan seenaknya minta aku menemani tidur lalu merampas bibirku mencium menggigit seenaknya. Sampai kebas kayak gini, Aileen ikut ketus. Karena kau menggodaku. Idih, sejak kapan aku nggodain, Tuan? Bukankah saya sudah pamit tidur? Aroma tubuhmu menggodaku, bibir ranummu terlalu menantang. Aku tidak suka ditantang. Sudah diam atau aku harus mengunci bibirmu dengan menciumnya lagi, potong Kafan mengancam. Aileen hanya diam dengan wajah manyun tak terima. Bibir gue udah gak suci lagi. Kenapa harus orang ini sih yang ngambil first kiss gue? Dulu nyalahin jamu, sekarang pura-pura tak berdaya, dasar modus. Aileen menggeliat sembari menguap. Tangan siapa nih, berat banget, gumamnya bingung ketika mendapati tangan kekar melingkar di pinggangnya. Kayaknya nyawanya belum terkumpul sempurna. Astaga, Tuan Kafan, apa yang Anda lakukan? Pekik Aileen saat dia menyadari dia satu ranjang bersama Tuan menyebalkan itu. Shoot, bisakah kau jangan berisik, aku masih mengantuk, sahut Kafan antara sadar dan belum sadar. Ais, kurang ajar banget ini orang, jangan-jangan gue udah di... Aileen meraba-raba seluruh pakaiannya. Masih lengkap, gak ada yang aneh dirasanya, hanya saja bibirnya bengkak dan sedikit perih. Aileen tersadar, dia baru ingat mengapa dia ada di kamar tidur bersama Tuan Kafan. Dia juga ingat apa yang dilakukan Tuan menyebalkan ini sebelum tidur. Bibir imut gue, Aileen segera pergi keluar kamar. Dia sepertinya harus menyelamatkan diri sebelum ada penyerangan susulan. Sampai di kamarnya, Aileen langsung menuju cermin. Astaga, bibir imut gue, keluhnya. Gue pikir bakalan endower, ternyata kagak.
tapi kok rasanya kebas ya? Apa sedotan si tuan gila itu terlalu kuat kali ya? Ah, gue polos banget sih, kagak ada pengalamannya di bidang itu. Tapi, ini rada pecah dikit. Bekas darah ini nih yang bikin perih. Gila emang tuan Kafan itu. Bisa-bisanya bibir gemoy gue digigit sembarangan. Aileen menggerutu seorang diri di depan cermin. Ayah apaan ini? Aileen terperanjat ketika melihat ada bekas tanda merah di beberapa titik bagian lehernya. Astaga, udah kayak perempuan abis digauli suami gue. Ah tuan Kafan, kalau ada tanda kayak gini kan nyusahin gue. Gimana cara gue nutupinnya? Aileen panik sendiri. Pagi ini dia sudah dikerjain Kafan cukup menyusahkan. Aileen menggerutu berulang kali sembari mengumpati Kafan yang masih terlelap dalam mimpinya. Kenapa kamu memakai baju sampai menutupi leher? Apa kau sakit? Tanya Kafan ketika mereka sedang sarapan bersama. Ih, sok amnesia lagi, gerutu batin Aileen kesal. Lagi pengen aja tuan, nutupi bekas digigit Dracula, jawab Aileen seenaknya. Kafan hanya menatapnya tajam, mungkin dia teringat apa yang dilakukannya pada Aileen. Masih sakit? Tanya Kafan tiba-tiba di depan Maid yang sedang menyiapkan minum untuk mereka. Aileen langsung tersedak batuk-batuk, lalu segera minum dan salting, wajah si Maid terlihat menahan tawa. Tuan ini kalau nanya sembarangan banget, bikin overthinking orang yang mendengarnya, protes Aileen. Apa ada yang salah dengan pertanyaanku? Ah, tidak ada, Tuan tidak pernah salah. Aileen malas berdebat. Dia sudah salting dulu dengan celetukan Kafan di depan para Maid membuat mereka jadi berpikir yang tidak-tidak. Dia kembali melanjutkan sarapannya hingga habis, lalu setelah itu mengikuti Kafan masuk ke mobilnya. Kafan tak langsung menghidupkan mobilnya. Dia menatap Aileen terutama ke bagian bibir ranum itu yang sepertinya mulai membuatnya candu. Kafan tak bisa menatap terlalu lama itu akan membuatnya ingin melahapnya sampai habis. Tuan ayo cepatlah berangkat, rengek Aileen yang merasa tatapan Kafan tidak mengenakan. Masih sakit, Kafan mengulang pertanyaan itu lagi. Ais, kenapa nanya soal itu lagi? Tanpa menunggu persetujuan Aileen, Kafan langsung membelai bibir Aileen lembut membuat Aileen terkesiap kaget. I'm sorry, bibir ini terlalu menggemaskan dan menggodaku, entah kenapa aku menyukainya, dia bagaikan candu untukku, ucap Kafan. Maaf kalau aku membuatnya berdarah. Aileen hanya diam, dia sedang was-was kalau hal yang tidak dia inginkan akan terjadi sebentar lagi. Apa masih sakit? Tanya Kafan sekali lagi. Iya udah gak tuan, kebasnya juga udah hilang, jawab Aileen. Udah ayo tuan cepat berangkat nanti kita bisa terlambat ke kantornya. Siapa yang berani menegurku jika aku terlambat, jawab Kafan tanpa melepas belayannya dari bibir Aileen. Kalau sudah tidak sakit berarti bisa diulangi lagi, ucap Kafan tiba-tiba. Tanpa kesiapan Aileen, Kafan sudah terlebih dulu melahap habis bibirnya, kini ritme permainannya lebih pelan dan lebih lembut. Namun sesapan Kafan membuat Aileen tak berkutik. Ditambah kedua tangannya yang sudah dikunci cengkalan Kafan dengan kuat membuat Aileen harus pasrah bersandar di kursi mobil. Lumatan Kafan makin dalam, bibir Aileen habis dilahapnya. Buka sedikit, belajarlah mengimbangiku, bisik Kafan di sela ciumannya. Hanya itu yang keluar dari tenggorokan Aileen,
karena bibirnya sudah kembali dilahap abis Kafan. Kali ini permainan Kafan mulai memanas. Dia mulai brutal. Bibir Aileen kembali terasa kebas dan basah. Lidah nakalnya sudah menari-nari mengusik lidah Aileen. Aileen dengan kesadaran penuh mencoba melepaskan diri. Tetapi rupanya semakin Aileen bergerak mulutnya semakin terbuka membuat Kafan dengan leluasa menerobos masuk mengabsen tiap inci di dalamnya. Bersambung.